Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas Ali ataupun kelas Usman. Pada kesempatan ini kembali kita belajar akidah akhlak, di mana pada minggu yang lalu kita masih belajar pada bab 1, yaitu bersihkan hati dengan memohon ampun. Anak-anakku yang berbahagia, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bagian A, bagian B dan C. Ini sudah kita laksanakan selama 2 kali pertemuan dengan melalui Google Meet. Bagian A adalah pengertian istighfar. Bagian B yaitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang ini kita akan belajar bagian C, yaitu hikmah beristighfar. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum kita lanjut atau melanjutkan pembelajaran ini, silahkan bagi Ananda yang belum menyiapkan buku, silahkan disiapkan bukunya dan silahkan membuka halaman 6. Pagi hari ini kita masuk ke bagian C, yaitu hikmah beristighfar. Namun sebelum kita lanjut, hendaknya untuk lebih barokahnya, mari kita sama-sama memulai pembelajaran ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. C. Hikmah beristighfar. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa hikmah yang dapat diambil dari pembiasaan membaca Astaghfirullahaladzim, yaitu antara lain, yang pertama, hati menjadi tenang. Kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Dan yang keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Anak-anakku yang berbahagia, hikmah istighfar yang pertama adalah hati menjadi tenang. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melafazkan kalimat istighfar tersebut. Maka kita melafazkannya ketika kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan tenang, sehingga hati kita akan menjadi tenang. Kita benar-benar memohon ampun kepada Allah dengan kalimat tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan hati menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap makhluk yang berdosa dan dia mengakui dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni salah dan dosanya. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benarnya.
Jadi ketika kita bertobat kepada Allah, ketika kita ingin diampuni oleh Allah, maka kita harus bertobat dengan sesungguh-sungguhnya, memohon ampun kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang karena itu kita memohon ampun kepadanya. Yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Insya Allah anak-anakku yang berbahagia, ketika kita ikhlas beristighfar kepada Allah, rezeki kita akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, dengan banyak beristighfar, kita akan memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Karena apa? Kita memohon ampun kepada Allah, setiap gerak-gerik kita itu adalah diawasi oleh Allah. Kita khawatir sikap dan gerak-gerik kita, tingkah laku kita, langkah kita takutnya salah, maka kita harus hati-hati dengan rendah hati dan menghilangkan rasa sombong. Nah, itu yang dimaksud dengan banyak beristighfar kepada Allah, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Anak-anakku yang berbahagia, oleh karena itu, marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada, sebanyak yang kita mampu, agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bersih dan terjaga dari dosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bangun tidur selalu beristighfar sebanyak 70 kali. Ada yang meriwayatkan di riwayat lain sebanyak 100 kali. Nah, bagaimana dengan kita, manusia biasa yang banyak dosa? Mari kita biasakan membaca istighfar minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Nah, itulah anak-anakku, hikmah beristighfar bagian C. Hati menjadi tenang, diampuni salah dan dosanya oleh Allah SWT, diberikan kelapangan rezeki, dan selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Kita masuk ke bagian D, rendah hati dan pemaaf. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan tidak kemampuan diri sendiri, sehingga seseorang tidak menjadi tidak angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati, seseorang akan lebih mudah menjadi seorang yang pemaaf. Sebab dengan rendah hati, kita akan memiliki kemampuan untuk mengakui kesalahan diri, ketidaksempurnaan, kesenjangan atau keterbatasan diri, dan keterbukaan untuk menerima kritikan, masukan, ide-ide baru, dan saran. Sikap seperti di atas telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika aku masuk pasar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berhenti membeli celana dalam dan berkata, "Pilihkan yang baik." Mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, si pedagang celana pun melompat, mencium tangan beliau. Rasulullah menarik tangan beliau sambil bersabda, "Itu tindakan orang-orang asing terhadap raja mereka. Aku bukan raja, aku hanyalah lelaki biasa seperti kamu." Kemudian beliau ambil celana yang sudah beliau beli. Aku berniat akan membawakannya, tapi beliau buru-buru bersabda, "Pemilik barang lebih berhak membawa barangnya." Nah, itulah sikap dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin dibawakan, tapi Rasulullah
lebih memilih untuk membawakan barangnya sendiri. Anak-anakku yang berbahagia, ada beberapa ciri pada seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf. Antara lain, yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Ini yang pertama, yaitu tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Itulah sikap rendah hati dan pemaaf. Itulah ciri-cirinya. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Artinya sportif dan jujur. Dikatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Walaupun kebenaran itu menyakiti, tapi itu tetap adalah kebenaran yang harus kita terima. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Jadi anak-anakku, sifat rendah hati itu akan menimbulkan, yaitu sifat yang mau bergaul dengan siapapun, mau berbagi dengan siapapun, tidak memandang tingginya jabatan, tidak memandang sosial ekonominya, miskin, kaya, pejabat ataupun orang biasa, sama ketika kita memiliki sifat rendah hati dan pemaaf. Yang kelima, yang keempat anak-anakku, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Jadi orang rendah hati itu adalah orang yang suka membantu. Orang yang tidak suka meremehkan orang lain. Jadi ringan tangannya untuk membantu orang yang memerlukan bantuan. Yang kelima anak-anakku, ciri-ciri pada seorang memiliki sikap dan sifat rendah hati adalah yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Nah, ini anak-anakku. Jadi ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka kita harus cepat berterima kasih, tidak merasa berat berterima kasih. Namun ketika ada orang yang salah kepada kita, maka cepat-cepat juga kita memaafkannya. Itulah ciri orang yang punya sifat rendah hati dan pemaaf. Jadi anak-anakku yang berbahagia, ciri-cirinya yang sudah Ustaz sebutkan tadi adalah merupakan buah atau keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat rendah hati dan pemaaf. Jadi anak-anakku, itu pembelajaran kita hari ini, yaitu bagian C, hikmah beristighfar pada halaman 6, dan bagian D, rendah hati dan pemaaf pada halaman 7 sampai dengan halaman 8. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Ananda semua mengerti. Yang belum mengerti silahkan dibaca, dipahami, dan nanti pada waktu pertemuan berikutnya Ananda semua bisa tanyakan kepada Ustadz. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, keluarga kita disehatkan dan terhindar dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Demikian dari Ustadz. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.